Halo semuanya, saya Kartika Dewi. Saya akan membawakan topik fintech. Dalam hal ini adalah sejarah fintech di dalam sesi yang pertama. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun sejarah fintech. Sejarah fintech dimulai dari penggunaan Telegram di tahun 1838 dan penggunaan transatlantik oleh Atlantic Telegraph Company di tahun 1866. Di abad 19, penggunaan telegraf menjadi fenomenal karena bisa mengirimkan berita ke negara lain. Pada saat itu orang sangat gembira dan bahagia karena mereka bisa saling berkirim kabar, mengetahui keadaan baik teman, keluarga, dan saudara, sehingga temuan telegraf pada saat tersebut menjadi suatu hal yang membanggakan dan membahagiakan manusia pada saat itu. Kemudian kemajuan teknologi menyebabkan timbulnya bentukan perusahaan baru yang disebut startup company. Banyaknya teknologi ini tidak diimbangi oleh regulator pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tertinggal dan tidak mengetahui detail kegiatan yang ada di fintech ini. Bila pemerintah tidak mengatur fintech ini, dikhawatirkan akan muncul bahaya laten yang tiba-tiba bisa menyebabkan perekonomian suatu negara terpuruk. Kemudian penemuan ATM untuk era 2.0 oleh Berkeley Bank di tahun 1967. Dengan ditemukannya mesin ATM, maka masyarakat bisa mendapatkan uang tunai kapan saja, tanpa perlu mengantri di kantor bank dengan office hour tertentu. Dan tentunya penemuan ATM ini mulai merubah cara hidup bermasyarakat, di mana tadinya mereka harus datang ke bank untuk mengambil uang, sekarang tidak diperlukan lagi. Dan ATM pun semakin canggih, di mana masyarakat dapat saling mengirim uang ke orang lain tanpa memerlukan teller lagi. Dan ATM tersebut bisa digunakan untuk transfer dengan bank yang berbeda. Dapat dilakukan pembayaran kredit card, pembayaran telepon, air, listrik, maupun tagihan lainnya. Tentunya penggunaan ATM ini menambah fleksibilitas masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Kemudian di era fintech yang 3.0 muncul internet banking yang mempermudah transaksi keuangan di setiap lini kehidupan. Bahkan perbankan banyak mengeluarkan modal untuk membeli software komputer yang sangat canggih, dengan harapan bisa mempertahankan nasabah agar tidak pindah ke bank lain. Apa yang bisa dilakukan nasabah di era 3.0? Contohnya adalah masyarakat bisa membayar listrik dengan menggunakan auto-debit dengan bank tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu membayar ke perusahaan air dengan tanggal tertentu, tinggal menunggu auto-debit dari perbankan. Tentunya perbankan harus memperlengkapi dengan security keamanan yang ada supaya masyarakat tidak merasa dimanipulasi keuangannya. Dan setiap bank pasti akan membeli software yang paling canggih untuk menarik nasabahnya supaya tetap menggunakan perbankan tersebut. Tentu dengan keamanan yang terjaga dan user friendly. User friendly di sini adalah masyarakat gampang mempergunakan aplikasinya, tidak bingung bagaimana menggunakan atau cara membayar. Kemudian di era 4.0, fintech menjadi bisnis model baru seperti P2P lending, crowdfunding, insurance teknologi, di mana jenis bisnis seperti ini mengancam eksistensi perbankan. Perbankan menjadi kehilangan nasabah dan memilih bertransaksi menggunakan fintech. Mengapa? Karena fintech sangat mudah, tidak berbelit-belit, tidak memerlukan persyaratan yang ketat, dan dapat diakses dengan segera. P2P lending ini adalah pinjaman mikro yang bisa digunakan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dan crowdfunding ini
adalah pendanaan gotong royong bersama, bisa digunakan untuk membantu orang lain pula. Juga insurance teknologi adalah asuransi model baru menggunakan platform di mana kita tidak memerlukan jasa makelar pihak ketiga lagi. Semua bisa dilakukan melalui smartphone, tentunya butuh sambungan internet. Dengan adanya perusahaan fintech, hidup manusia dibuat senyaman mungkin sehingga waktu bisa digunakan untuk yang lebih penting ketimbang berurusan dengan perusahaan konvensional. Itu adalah topik yang ada di sesi ini dan kita akan berjumpa di sesi selanjutnya.